Kapan seseorang itu disebut sebagai cinta dunia? Ada 5. Kita bahas supaya kita mampu untuk mengenali apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak. Yang pertama, kapan seseorang itu secara fix dan confirm itu disebut sebagai cinta dunia? Yang pertama, kalau dia itu menjadikan seluruh ibadahnya, ketaatannya, ibadah dan ketaatan yang dia lakukan pada kehidupan itu, harusnya ibadah dan ketaatan itu diniatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat dan di surga. Tapi kalau orang sudah jatuh cinta sama dunia, maka seluruh ibadah dan ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan bukan untuk mendapatkan rumah di surga, tetapi seluruh ketaatan dan ibadah itu dikerjakan, dilaksanakan untuk mendapatkan sekeping dari urusan dunia. Ini hati-hati nih. Jadi kalau orang itu terindikasi bahwasanya dia itu jatuh cinta sama dunia, maaf ya, ibadah yang harusnya ibadah itu diniatkan untuk akhirat, kalau orang jatuh cinta sama dunia itu enggak. Ibadah pun yang harusnya diniatkan untuk akhirat, dia niatkan untuk dunia. Sehingga ibadah yang dilakukan itu hanya untuk menunjang supaya dunianya itu menjadi sukses. Sholat, tapi untuk proyek. Puasa, tapi supaya dagangannya laku. Sedekah, supaya kemudian dia mendapatkan profit dan mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal kita harus paham, harusnya seorang mukmin itu memahami sholatnya, puasanya, sedekahnya itu bukan untuk membangun dunia dia, tapi sesungguhnya seluruh ibadah kita itu untuk membangun akhirat kita. Karena rumah kita di surga itu tidak bisa kita bangun kecuali dengan komponen ketaatan-ketaatan yang kita lakukan pada kehidupan di dunia. Orang kalau sudah kesetrum dengan cinta kepada dunia, bukan hanya mubah yang dijadikan untuk mendapatkan dunia. Kalau perkara mubah untuk dijadikan dunia memang boleh. Tapi kalau orang kesetrum dengan urusan dunia, maaf, sampai urusan akhirat pun dia niatkan untuk mendapatkan dunia. Dan ini termasuk salah satu perkara yang tanpa kita sadari dibenci sama Allah. Banyak orang hari ini kalau melakukan ibadah itu yang dipikir pertama kali itu untuk mendapatkan profit dan margin. Sedekah, tapi niatnya bukan untuk mendapatkan akhirat, supaya padam api neraka. Kenapa api neraka tidak bisa padam kecuali dengan sedekah? Tapi ternyata kita menjumpai ada orang sedekah, niatnya supaya dagangan dia itu laku. Padahal ini satu kesalahan, ikhwan. Maaf ya, Allah itu membagi dunia kepada kita itu bukan berdasarkan ibadah, tapi Allah itu membagi dunia dalam kehidupan kita berdasarkan takdir yang ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah itu membagi dunia kepada kita berdasarkan ibadah kita, satu, para sahabat itu tidak ada yang miskin dan para sahabat tidak ada yang fakir. Padahal faktanya mu'dhamus sahabati fuqara. Padahal faktanya rata-rata para sahabat itu miskin. Padahal mereka ibadahnya lebih tinggi daripada ibadah kita. Kenapa para sahabat itu miskin padahal ibadahnya luar biasa? Di situ kita mendapatkan sebuah bukti. Allah bagi dunia bukan berdasarkan ibadah. Yang kedua, kalau Allah itu membagikan dunia kepada kita berdasarkan harta, berdasarkan ibadah, berarti orang-orang yang tidak beriman itu harusnya tidak punya duit. Orang yang tidak beriman, yang tidak pernah dzikir pagi, dzikir petang, apalagi datang ke kajian kayak gini, harusnya tinggalnya mereka di bawah jembatan. Tapi kenapa banyak orang kafir yang tidak beriman? Mereka hartanya lebih banyak daripada kita, mobilnya lebih bagus daripada kita, motornya lebih bagus daripada kita, kemana-mana pakai jet pribadi. Kita pakai pesawat itu pun yang ekonomi, yang bagasinya bayar sendiri lagi, ya kan? Kalau memang ibadah, kalau memang dunia itu dibagi berdasarkan ibadah, harusnya mereka itu lebih miskin daripada kita. Tapi kenapa kita menjumpai orang yang tidak beriman? Kenapa mereka itu hartanya lebih banyak daripada kita? Di situ kita menjumpai bahwasanya Allah itu membagikan dunia bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan takaran takdir. Jadi maaf ya ikhwan ya, saya ingin membuka sebentar. Antum namanya siapa akhi? Asmaun, Masya Allah.